اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Rahimani wa rahimakumullah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam atas kalau dina hadis riwayat Imam Bukhari, Rasul sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ia mengatakan bahwa tata cara ibadah termasuk salat di antaranya. Kedah berusaha kurang sami sareng baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Marbit aya contoh deui anu ku urang biasa diikuti kecuali contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Margi ibadah tiasa ditampi ku Allah syarat aya dua. Ya, ibadah hayang ditampi ku Allah Subhanahu wa taala syarat aya dua. Anu kahiji ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu din. Ya. Jadi Allah nampi ibadah kehambaan teh ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena dunia, bukan karena apa-apa. Tapi ikhlas ya karena diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Anu kedua nyaeta ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi segala dicontohkan ku Nabi sadayana parantos beres selesai. Kantun urang ngaraskeunana, kantun urang ngajarin. Nah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dina hadis riwayat Imam Bukhari nomor 2697. Rasul atas madawu man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal dengan amalan yang tidak pernah kami lakukan, maka amalan itu tertolak. Ya. Maka ukuran kebenaran, ukuran diterimanya ibadah adalah harus bagaimana Nabi melakukannya. Ya. Nah, para ulama ketika orang mencontoh tata cara ibadah Nabi, kedah aya 6 perkara anu kahiji sababna as-sababu sebabna. Contohnya misalkan jika seseorang melakukan suatu ibadah kepada Allah dengan sebab yang tidak disyariatkan, gitu, maka ibadah tersebut adalah tertolak. Ya. Contoh misalkan ayat khusus ibadah di bulan Rajab, orang tahajud khusus pada malam 27 Rajab misalkan. Khusus dan etana anu kedah aya dalil nanti. Apabila aya dalil maka amalan itu tertolak. Atau misalkan di lembur-lembur pemain bade nikahan, orang sapoe di bade nikah saum puasa khususkeun gitu. Maka berarti dia mengambil syariat baru, membuat syariat baru. Maka amalan itu tertolak. Gitu. Ya. Ini sebabnya. Jadi sebabnya teh kedah sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Tadi dicontohkan orang tahajud pada malam 27 Rajab gitu. Khususkeun maka amalan tertolak karena tidak ada dalil yang mengkhususkan bahwa tahajud di malam 27 Rajab. Tahajud nama ibadah gitu. Tak sababna dikaitkan dengan sebab tersebut maka tidak ada syariatnya, maka amalan tersebut ditolak. Nu kahiji sebabna kudu sami, kudu aya dalilna ya, kudu sami sareng hadis Rasulullah SAW. Anu kedua, kena perkara nyata jenisna al-jinsu, nyata jenis.
Jadi ibadah harus sesuai dengan syarat syariat dalam jenisnya. Contoh misalkan ada orang pada menyunat kurban gitu. Namun seseorang menyembelih kurban ku hayam, ku kuda gitu. Maka jelas amalan tidak sah, tertolak. Kunaon kurban maka disyariatkan bagi kurban tanah ku sapi atau tanah ku unta. Dan mau ayat kurban ku hayam misalnya, atau kayak kuda misalkan ya. Nah, kata para ulama, maka hal ini tidak sah karena jenis yang boleh dijadikan untuk kurban adalah kambing, unta, sapi. Dan biasa kurban ku hayam, ku ucing, biasa. Karena jenisnya tidak ditentukan oleh sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka amalan itu tertolak. Ya. Kemudian nomor itu nyata bilangan al-adadu, bilangan Nabi kudu sesuai contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh misalkan ada seseorang yang bersemangat untuk sholat subuh, kabur sholat subuh di sana rakaat, arek 4 rakaat membuat semangat. Tak berarti dia menambah bilangan 2 rakaat itu yang tertolak, tidak disyariatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun semangat gitu. Atau sholat zuhur orang terhoream sholat zuhurnya 2 rakaat itu. Lamun safar nggak boleh safar, tapi mungkin di tempat mungkin itu tidak boleh karena mengurangi jumlah rakaat itu tidak boleh. Atau beres sholat zikir istighfar 3 kali, subhanallah 33 kali, agar semangat subhanallah 100 kali. Meskipun 100 kali, tapi Nabi mencontohkan 33 atau 33. Ya, gitu. Jadi ibadah mah ulah ukuran perasaan, tapi harus ukuran dalil. Karena Islam berdiri di atas syariat dalil Al-Quran dan Sunnah. Tadi teh mau ditampi ibadah kecuali kedua syarat ikhlas yang mencontoh tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya tidak bilangan mengurangi sholat atau menambah sholat itu tidak boleh. Ya. Kemudian nomor 4 al-kaifiyah, nyata tata cara. Ya. Jadi tata cara kedah sesuai tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Contoh misalkan di ayat kita seandainya ada orang berwudu dengan membasuh kaki terlebih dahulu, dengan air wudu, tapi misalkan sampai anak maka umumnya tesah, benar tesah dan Nabi ternyata gitu, ya. Karena yang disyariatkan adalah yang pertama adalah membasuh tangan kemudian membasuh muka. Cenah Korea begitu aja begitu. Orang dia kan divariasikan sih, kuduna sampai mulai biasa. Sebab tata caranya Nabi seperti itu, ya, seperti itu. Harus sesuai dengan syariat. Maka kata para ulama tidak sah, tidak sesuai dengan tata cara yang telah disyariatkan Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Kemudian nomor 5 anu kedah kurang perhatos teh al-zamanu nya waktuna kedah sesuai jeung tuntunan sunnah. Maka ti ayeuna urang kedah kritis kana ibadah. Adakah contohnya dari Rasulullah SAW? Tina sababna, tina jenisna, tina bilanganana, tina tata carana, kemudian tina waktuna. Contoh misalkan, jika ada orang yang menyembelih kurban sebelum hari raya Idul Adha, padahal Adha teh besok gitu. Mencit nama Idul Adha rek ayeuna we misalkan. Mencit rek ayeuna meh jong-jong teu sesuai. Tidak sesuai. Maka amal itu tertolak. Gitu. Atau Idul Fitri, itu besok misalkan 2 hari Idul Fitri ya, mereka baikkan jalan pindah teh 5 kue sakabataran misalkan, jom misalkan. Nah itu tidak sesuai waktu, tidak sesuai dengan contoh Nabi. Nabi SAW mencontohkan adalah sebelum sholat Id, sesudah sholat subuh, sebelum
sholat itu waktu. Atau misalkan sholat zuhur teh kesel di jam 11 saya kayaknya lagi sholat zuhur jam 11 katanya. Padahal waktunya jam 11:30 atau jam 12 misalnya. Ini nyawana tidak sesuai waktunya dengan sunnah, maka amalan itu tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Barang siapa yang beramal dengan amalan yang tidak pernah kami lakukan, kata Rasul, maka amalan itu tertolak. Maka ukurannya adalah Rasul dan para sahabat Nabi SAW, para salaf. Ya. Kemudian yang terakhir, yang tempatnya tempat al-makanu sudah sesuai saran contoh Nabi SAW. Contoh misalkan ada orang yang menunaikan ibadah haji, tapi ibadah haji nanti lain di Mekah, ya, kalah ke Iran misalkan. Kali itu jauh dari cenah Mekah mah ibadah haji nah saya kasih amis we, tak desah. Da tempat nah hiji-hijinan orang berhaji teh yang tadi Masjidil Haram gitu. Ada orang Syiah kan membuat Ka'bah sendiri di Karbala, ibadahnya di Karbala orang Syiah. Rahmatullah alaihi. Ya. Nah, ini tidak sesuai dengan kaifiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi, para ulama, jika ibadahnya tempatnya tidak ditentukan oleh syariat, oleh Nabi dan para sahabat, maka ibadah itu tertolak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau misalkan itikaf di 10 hari terakhir Ramadan, kuring mah itikafna mau di masjid misalnya, rek di bumi ya, itikafna karena sarua itikaf picing di masjid ngaji, desah itikafna di mana-mana itikafna di masjid, sanes di bumi gitu, ya. Nah itu sesuai dengan contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kata para ulama, dengan memperhatikan 6 perkara tersebut, maka kita dapat mencocokkan, mengoreksi apakah amalan ibadah kita yang kita lakukan sesuai dengan syariat Allah dan Rasulnya. Ya. Mari parantos ini diterangkan. Mungkin di yaumil akhir kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayat jalma 60 tahun salat, tapi salatnya tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. 60 tahun salat gitu. Sehingga sholat itu kata Nabi Allah kembalikan seperti gulungan kain. Kemudian dikembalikan itu kain gulungan, kemudian dikitukan fawarotu, ditolak ke Allah Subhanahu wa taala. Sholatnya selama 60 tahun. Kata para ulama, kenapa itu ditolak? Karena sholatnya itu tidak mencontoh pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan Nabi dan para sahabat. Sholatnya tentu malina bisa wae. Jadi sholatnya kedah tentu malina itu berarti kalau rukun sholat. Ya. Jadi sholat itu lah semuanya tereh gitu, seperti burung mematuk paratna gitu makanannya. Kata Nabi. Sahabat kan ditinggalkan ku Nabi ketika sholat, cek Nabi antum can sholat deui nepi ka 3 kali. Gitu. Dikoreksi waktu Nabi itu, ternyata kata para ulama ahli hadis, sahabat itu sholatnya terek teuing tentu manina itu. Maka cek Nabi can sholat, maka mau sholat terek gituan, can sholat kata cek Nabi. Mulai sholat ya seperti itu. Masyaallah rahimani wa rahimakumullah, itulah 6 perkara yang harus kita perhatikan. Ya. Kesimpulannya yang pertama 6 perkara teh nyaeta dina sabab asbab, kemudian jenis bilangan, kemudian tata cara, kemudian waktu, dan terakhir tempat. Eta dah ngajantenkeun gitunya ibadah-ibadah urang teh ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Maka teh orang kritis tina ibadah, koreksi pilih tina bilanganna, tina tempatna, tina waktuna, tina jenisna urang teh sesuai dengan apa yang dicontohkan Nabi sama para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sakitu itu biasa kebiasaan tina kultum aina. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala maafkan hidayah ka urang sadayana. Sareng Allah Subhanahu wa taala maafkan ka istiqomahan urang tina berangkat ka majelis ilmu. Mari majelis ilmu
salah satu jalan tol orang masuk surga. Rasul mengatakan, man salaka thariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu bihi thariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, sahalallahu bihi, maka Allah akan mudahkan baginya surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan orang istiqomah dengan berangkat ke majelis ilmu ini. Barakallahu baik membacakan dalam salat kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.